Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oku Kusmayanti. Saya dari kelas C122 Akuntansi dengan nomor NPM 10222041. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan di video selanjutnya. Jangan di skip ya teman-teman. Dah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Allah sang pencipta alam. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Allah sang pencipta atau Allah Rabbul Alamin. Rob artinya yang mempunyai atau pemilik. Alam artinya semesta, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung dengan dalil yang kuat, yaitu 1. Dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Dalil nakli di sini, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 6, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Yang kedua ada dalil akli atau akal atau logika. Dalil akli di sini, jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Yang ketiga ada dalil fitri, fitrah naluri atau sunatullah. Dalil fitri di sini, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. At-simar atau hasil dari ma'rifatullah. Yang kesatu ada al-huriyah atau kemerdekaan. Yang kedua ada at-tumaninah atau ketenangan. Yang ketiga ada al-barokat atau keberkahan. Yang keempat ada al-hayatul thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang kelima ada dukhulul jannah atau dimasukkan ke surga. Dan yang keenam ada mardotillah atau keridhaan Allah Ta'ala. Selanjutnya ada at-tariq ila ma'rifatullah. Ma'rifat adalah berasal dari kata arofa yu'rifu irfan, memiliki arti mengetahui atau mengenal. Orang yang memahami tentang ma'rifat adalah arif atau bijaksana, cerdik, dan pandai atau berilmu. Dalam Islam, ma'rifat adalah ilmu tasawuf untuk memahami lebih dekat tentang Tuhannya. Ma'rifat terdapat zat Allah, mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah ada 3. Yang kesatu ada ayat-ayat qauliyah, yang kedua ada ayat-ayat kauniyah, yang ketiga ada mukjizat. Selanjutnya ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, marodus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua ada marodus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat di sini terbagi menjadi 5. Yang kesatu ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada az-zum'u atau kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah
sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuknya. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada katsratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya ada maradu as-subhah, dibagi menjadi 4. Yang ke-1 ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang terdapat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Ketiga ada al-inhirab atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Selanjutnya ada keberadaan Allah. Yang ke-1 ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Yang kedua ada dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indah. Yang ketiga ada dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Yang keempat ada dalil nas. Dalil nas adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Yang kelima ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Yang keenam ada dalil keunggulan Allah, dan yang ketujuh ada dalil mengesahkan Allah. Selanjutnya tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Yang ke-1 ada rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob Raja dan menciptakan semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua ada mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki, sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin atau walian, satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan amiran atau pemerintah. Yang ketiga ada goyatan atau yang dituju. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, makna tauhidullah adalah Quran surat An-Nas, Allah sebagai ilah atau sembahan, yang satu-satunya goyatan atau satu-satunya yang dituju, dan ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Yang keempat ada ilahan ma'buzan atau Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza ini
menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang diwajibkan disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadikan tandingan sebagai ilah yang disembah. Mungkin dicukupkan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.